Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Saudara, viral di sosial media ya, detik-detik bagaimana Panji Gumilang meninggal dunia. Ya, dikabarkan meninggal dunia. Saudara-saudara, tanpa berlambat-lambat, apakah pernyataan ini betul atau tidak? Nanti kita akan beri tanggapan. Oleh sebab itu, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Saat Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melayat ke rumah duka. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir di rumah duka, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jokowi hadir dengan penuh kehormatan di pemakaman pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun yang baru saja dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Kehadiran beliau dalam momen ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap perkembangan pesantren dan penegakan hukum di Indonesia. Selama hidupnya, Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang mempunyai peran besar dalam pendidikan agama Islam dan pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Melalui pondok pesantren yang didirikannya, ribuan santri telah belajar tentang ajaran Islam yang moderat dan berwawasan luas. Akan tetapi semakin lama Panji justru memanfaatkan pesantren sebagai tameng untuk menutupi semua kejahatannya. Kehadiran Presiden Jokowi dalam pemakaman tersebut adalah merupakan penghormatan terakhir kepadanya. Walaupun Panji Gumilang adalah merupakan terpidana mati, namun momen pemakamannya sangat mengandung kesedihan mendalam, karena Panji Gumilang mati dengan tragis lantaran dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Eksekusi mati ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa eksekusi mati merupakan bentuk penegakan hukum yang keras, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang perlu diambil untuk memberantas kejahatan terberat, seperti apa yang telah dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut. Presiden Jokowi telah lama mendukung kebijakan eksekusi mati bagi pelaku kejahatan berat, bahkan kehadirannya di pemakaman ini untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Namun, kehadirannya juga mengandung pesan bahwa pemerintah menghargai sedikit peran penting Panji Gumilang dalam pendidikan agama di Indonesia di awal-awal kepemimpinannya. Di tengah perdebatan yang terus berlanjut tentang kebijakan eksekusi mati, pemakaman Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun juga menjadi ajang refleksi bagi masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Diskusi ini mencerminkan keragaman pandangan yang ada di masyarakat Indonesia terkait isu-isu hukum dan kebijakan. Selama pemakaman, Presiden Jokowi memberikan pidato singkat di mana beliau mengingatkan pentingnya kerukunan umat beragama dan peran penting pesantren dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kultural. Beliau juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan sistem peradilan dan menegakkan hukum. Nah, itulah dia saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Apakah pernyataan ini benar? Saya katakan ini adalah berita hoax. Saudara, saya melihat di berita-berita, saya cari, saya searching di Google, bahwa Panji Gumilang masih hidup. Panji Gumilang masih, saudara, memang masih ada dalam tahanan. Belum bebas. Tapi saudara, dia tidak dieksekusi, dia tidak meninggal seperti yang dikatakan oleh berita ini. Ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak suka kepada seorang Panji Gumilang. Saudara, ada firman Tuhan mengatakan begini, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari situ berasal daripada iblis. Saudara, dikasih Tuhan, berita-berita hoax adalah berita-berita yang berasal daripada iblis. Berita-berita yang dibangun oleh iblis. Siapapun yang mau menyampaikan berita hoax, maka mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis. Saudara, pada mulanya, ya, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Berarti orang-orang suka berdusta,
orang-orang yang suka berbohong adalah anak setan, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya mari kita jangan menyimpan dalam diri kita suatu kebencian untuk menyerang seseorang, untuk menjelekkan seseorang. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap perbuatan orang akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman di hadapan Tuhan. Yang mana kita tahu di hadapan Tuhan semua telanjang, semua terbuka, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang engkau tabur, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau yang jahat kita tabur, maka kita akan menuai yang jahat. Kalau yang baik kita tabur, maka kita akan menuai yang baik daripada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan keadilan. Saudara, kiranya lewat video cuplikan ini menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menjadi pembelamu. Saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.